Halo guys, kembali di T10 TV. Terima kasih kalian sudah masuk ke channel gua. Jangan lupa untuk selalu saksikan konten-konten gua di T10 TV. Kali ini gua akan mencoba review Liga Inggris di pekan ke-8. Banyak hal-hal yang menarik ketika Liverpool bermain seri dengan Manchester City, Arsenal tumbang, United kembali menang setelah Ole dalam keadaan tertekan. Chelsea kembali meraih kemenangan, tapi yang menarik adalah Manchester City, Arsenal, Manchester United masih keluar dari 7 besar di klasemen hingga pekan ke-8. Inilah review dari Liga Inggris pekan ke-8. Ya, di pekan ke-8 gue akan mencoba mereview beberapa pertandingan. Hasil pertandingan adalah Brighton and Hove Albion bermain imbang 0-0 menghadapi Burnley. Kemudian Southampton meskipun tanpa Danny Ings yang cedera, mereka mampu mengalahkan Newcastle dengan skor 2-0. Che Adams kembali menjadi andalan di pertandingan kala itu. Kemudian Crystal Palace mengalahkan Leeds United dengan skor 4-1. Nah, meskipun kalah, tapi Patrick Bamford masih menciptakan 1 gol. Ini striker yang cukup bagus ya di Liga Inggris musim ini. Dan juga pertandingan Everton menghadapi Manchester United dengan skor 1-3. Nah, United tertekan, United berhasil bangkit. Ada apa dengan Everton Don Carlo? Ini menjadi kekalahan beruntun untuk Everton setelah mereka kalah menghadapi Southampton, mereka kalah menghadapi Newcastle, mereka kalah menghadapi Manchester United. Ada kekurangan ketika 2-3 pemain cedera langsung merubah gaya bermain Everton. Everton tidak memiliki pemain cadangan yang mumpuni atau pemain cadangan yang sama dengan pemain intinya. Richarlison tidak bermain, ini goyah. James Rodriguez bermain tapi belum dalam kondisi fit. Kita coba lihat susunan pemain. Di Everton, Digne, Holgate, Michael Keane, Coleman di belakang. Di tengah, Sigurdsson, Alan, Doucouré. Di depan, Bernard menggantikan posisi Richarlison, Calvert-Lewin bermain, dan James dipasang meskipun tidak dalam kondisi fit. Nah, ini lawannya datang dengan tekanan cukup tinggi setelah kalah di Liga Champions Eropa. Ole mencoba untuk merubah starting 11. Mereka kalah 0-1 menghadapi Arsenal, mereka kalah 1-2 menghadapi Istanbul Başakşehir. Dan ini menjadi rame, Ole out. Dan terjadilah pertandingan ini. Dan kita lihat apa yang dicoba dirubah oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dia mencoba untuk berubah di lini tengah. David De Gea masih, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw. Di tengah ada Tomine dengan Fred. Nah, yang menarik adalah kembali membangku cadangkan Pogba adalah pilihan yang tepat bagi Ole dan juga Manchester United. Good. Ya, ketika Bruno Fernandes berpasangan dengan Rashford di kiri, yang di kanan justru yang dipasang adalah Mata. Nah, Juan Mata ini justru pemain pembeda menurut gua. Ini memberikan, dia bisa menyerang dengan bagus, dia bisa bertahan dengan bagus. Ini membantu Fred dan juga McTominay di lini tengah. Sedangkan Martial sebagai seorang striker. Banyak yang mengatakan kenapa nggak Van de Beek ya dipasang. Nah, ketika Van de Beek dipasang dengan Bruno Fernandes ketika di Liga Champions Eropa, justru perannya tabrakan. Ini tepat. Sebuah perubahan yang tepat dilakukan oleh Gunnar Solskjaer. Meskipun mereka sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Bernard di menit ke-19, tapi setelah itu Bruno Fernandes memberikan perubahan, memberikan daya magicnya. Dia mampu menciptakan gol dari sendulan kepala, dia kemudian 1-2 dengan Rashford, dan akhirnya dia memberikan assist untuk Edinson Cavani yang menciptakan gol pertamanya untuk Manchester United. Ya, welcome to Manchester United, Cavani. Menang 3-1, ini yang membuat secara keseluruhan Everton tidak berdaya karena memang ketergantungan akan Richarlison, James Rodriguez yang sebagai
kreator serangan tidak berjalan. Bertrand tidak bisa di menggantikan posisi dari Richarlison. Dan dalam pertandingan kali itu Alan dan Doucouré tidak bisa mengatasi lini tengah dari Manchester United. Ini kemenangan taktik Ole, dan sekali lagi Ole tertekan justru bisa memberikan kemenangan seperti musim lalu. Kita akan melihat aja bagaimana United nanti di pekan-pekan berikutnya, karena mereka akan menghadapi lawan-lawan yang lebih mudah karena pekan-pekan sulit sudah mereka lewati, sudah menghadapi Chelsea, Arsenal, dan juga Everton. Selamat untuk Ole dan United meraih kemenangan ketiganya, sehingga mereka masih berada di posisi ke-14. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya, guys. Pertandingan berikutnya adalah Chelsea menghadapi Sheffield United. Ya, Chelsea berhasil meraih kemenangan keempat dan membuat mereka berada di posisi ke-5 klasemen sementara dengan 5 kali pertandingan mereka 3 kali menang, 2 kali seri. Ini apa yang dilakukan oleh pelatih mereka, Frank Lampard, ini juga menarik. Mereka tampil cukup bagus ya, Chelsea cukup setelah mereka 0-0 menghadapi United, mereka 4 kali pertandingan mereka meraih kemenangan menghadapi Krasnodar di Liga Champions Eropa 4-0, Burnley mereka sikat 3-0, Reims mereka sikat 3-0 di Liga Champions Eropa, dan Sheffield United mereka sikat dengan 4-1. Kunci kemenangannya adalah sudah nyetelnya Hakim Ziyech dan juga Timo Werner. Ini membuat Tammy Abraham kembali dipasang sebagai striker. Nah, tinggal Mason Mount bermain lebih bebas di depan N'Golo Kante dan juga Kovacic. Ini N'Golo Kante dan Kovacic jelas menjadi jangkar mereka. 4-3-3 dari Frank Lampard kadang-kadang bertransformasi menjadi 4-2-3-1. Ini yang banyak sekali bola bisa dialirkan dari sisi kiri, kanan, dan juga memudahkan bagi Chelsea untuk bisa menciptakan gol. Bahkan 2 back mereka menciptakan gol di pertandingan kali ini. Chilwell, kemudian Thiago Silva menciptakan gol, sedangkan 1 gol dari Tammy Abraham dan ditutup oleh Timo Werner. Hakim Ziyech 2 assist, ini kreator serangan. Kalau Hakim Ziyech sudah nyetel, bahaya. Jadi Chelsea memiliki pengganti Pedro yang sudah hengkang ke AS Roma. 4-1 membuat Chelsea berada di posisi ke-5. Ya, ini pertandingan yang berat sebelah ya, karena Sheffield United salah satu tim dari 3 tim di Liga Inggris yang belum meraih kemenangan. West Bromwich Albion, Burnley, dan juga Sheffield United. Sheffield United masih berada di dasar klasemen di peringkat ke-20. 1 kali seri, 7 kali kalah. Oh my god, sulit sekali. Kehilangan dari Henderson ya, musim ini berat sekali bagi Sheffield untuk bisa bertahan. Kita lihat aja apakah mereka mampu bangkit di sisa pertandingan yang ada, karena masih 3/4 musim lagi. Masih 7 pertandingan. Baik, kita menuju ke pertandingan berikutnya, West Ham United menghadapi Fulham. Ya, West Ham United berhasil meraih kemenangan 1-0 dan kembali Fulham terpuruk di posisi ke-17. Mereka baru 1 kali menang, 1 kali seri, 6 kali kalah. Fulham juga menjadi tim promosi yang sulit ya bersaing musim ini. West Ham United mampu meraih kemenangan melalui gol Soucek di menit ke-92. Nyaris seri, tapi akhirnya mereka mampu meraih kemenangan penting dari pemain asal Republik Česká. Dan West Ham bisa keluar dari zona degradasi, mereka di posisi ke-12. Berikutnya pertandingan antara West Bromwich Albion menghadapi Tottenham. Ini juga pertandingan yang sulit bagi Jose Mourinho, meskipun West Bromwich Albion berada di zona degradasi, salah satu tim yang belum pernah meraih kemenangan. Mereka 3 kali seri, 5 kali kalah. Tapi harus menunggu 92 menit sebelum akhirnya Harry Kane mampu menciptakan gol untuk Spurs. Gol ke-7 untuk Harry Kane. Nah, ini boleh gue sedikit bahas bahwa menurut gue ini duet Son dengan Harry Kane sedikit terpengaruh atau jadi tidak tajam karena hadirnya Gareth Bale. Ini opini gue, karena Gareth Bale sedikit egois, senior, terlihat di lapangan kalau dia pegang bola tidak bisa berbagi bola dengan sistem yang sudah ada di Spurs. Sebelum hadirnya Gareth Bale,
sebenarnya Spurs tajam, menang bisa banyak 2 gol, 3 gol, 4 gol. Tapi setelah ada Gareth Bale, suka tidak suka ini opini gue ya, ini membuat ada 2 matahari atau 3 matahari. Cukup satu matahari itu Harry Kane dengan Son itu kolaborasi bagus. Tapi dengan hadirnya Gareth Bale seperti ada gue pemain senior nih, jadi ya ada seperti itu. Itu opini gue. Tapi gue melihat bahwa Gareth Bale tidak membawa dampak yang bagus sebetulnya untuk Spurs. Khususnya untuk duet ketajaman Son dengan Harry Kane. Tapi beruntung Harry Kane masih mampu menciptakan gol di menit ke-89, Itu umpan dari Doherty, salah satu pemain baru ya, yang musim lalu bermain untuk Wolverhampton. Dan terlihat jelas bahwa inilah Jose Mourinho. Tidak perlu main cantik, tidak perlu banyak gol, yang penting 3 poin. Ya pragmatis yang Mourinho terlihat kembali di Spurs. Tapi apapun itu, Spurs menjadi peringkat kedua di bawah Leicester City dengan torehan yang cukup bagus ya. Spurs musim ini mereka mampu 5 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah dengan agregat 19 memasukkan, 9 kebobolan. Jadi cukup bagus untuk tim asuhan dari Jose Mourinho. Meskipun melawan West Bromwich Albion di atas kertas unggul 2 gol atau 3 gol, mereka hanya menang 1-0, yang penting 3 poin. Selamat untuk Spurs. Baiklah, kita menuju ke pertandingan berikutnya. Leicester menghadapi Wolverhampton, salah satu pertandingan ketat di hari Minggu, pertandingan ditunggu-tunggu. Ini Vardy mampu menciptakan gol, tapi Vardy juga gagal melakukan eksekusi penalti. Ya, kita lihat Rui Patricio mampu menepis penalti. Jadi gol penalti di menit ke-15, tapi ada kegagalan penalti di menit ke-39. Sepertinya Rui Patricio sudah tahu meredam Jamie Vardy. Ya, di sini juga kehilangan Castagne ya, sama Didi, Ricardo Pereira, Soyuncu, pusing juga nih bagi pelatih Rodgers karena banyak pemain cadangan yang dimainkan. Thomas, kemudian Fuchs dimainkan, sedangkan Tielemans, Maddison masih menjadi pemain diandalkan untuk bisa memberikan bola kepada Jamie Vardy. Ya, apapun itu, kemenangan sangat penting menghadapi Wolverhampton yang memang sulit untuk bisa dikalahkan. Jadi Leicester masih memimpin klasemen dengan poin 18 meskipun mereka kehilangan 5 pemain inti. Ini penampilan cukup bagus dari Kasper Schmeichel, harus diberikan apresiasi karena Neto, Jimenez, Prudence itu banyak sekali mengalami kegagalan untuk bisa menjebol gawang dari Leicester yang dijaga oleh Kasper Schmeichel. Oke, jadi hasil ini membuat Leicester memimpin dengan poin 18, 6 kali menang, 2 kali kalah. Pertandingan berikutnya adalah final Liga Inggris. Awalnya seperti itu, tapi ada sebuah kejanggalan ya menurut gua. Gua udah lihat bahwa di media-media Inggris juga ini hasil seri, belum pertandingan aja dan prediksinya seri. Ada satu hal ketika penalti dari De Bruyne jauh melenceng di kanan gawang Alisson. Ya mungkin dia harus belajar penalti lagi ya, atau memang nggak mau masukin bola ke gawang. Ya apapun itu, pertandingan cukup menarik. Mohamed Salah mampu menciptakan gol penalti setelah Kyle Walker menjatuhkan Sadio Mane. Jelas penalti, jadi tidak bisa dibantah, jelas penalti. Dan mampu memberikan keunggulan di menit ke-13. Setelah itu, gol indah dari Jesus. Ya, Jesus mampu melakukan sebuah tipuan. Dia mampu melewati Trent Arnold dengan sangat bagus di dalam kotak penalti dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang Alisson 1-1. Nah, setelah itu pertandingan cukup ketat, banyak kejadian jatuh, dorong-mendorong, tensi tinggi. Terjadilah di menit 42 ketika Gomez handsball, sebuah umpan dari Kevin De Bruyne. Sayang sekali eksekusi Kevin De Bruyne melenceng dan kayak nggak mau menang kayaknya City. Dan akhirnya skor 1-1. Nah di sini gue lihat bagaimana Guardiola versus Klopp menjadi
duel yang sangat menarik, dan lagi-lagi Guardiola selalu kesulitan menghadapi Klopp. Rekor Klopp versus Guardiola masih terjaga, bahwa memang Guardiola atau Pep sulit mengalahkan Jurgen Klopp. Dan satu ini membuat Liverpool masih berada di posisi ketiga dengan poin 17 di bawah Leicester dan juga di bawah Tottenham. Sedangkan City masih berada di posisi ke-10 dengan poin 12. Nah, jadi big match yang terjadi di hari Minggu tidak ada pemenangnya, jadi hasilnya set. Ini menguntungkan bagi Leicester dan juga menguntungkan bagi Tottenham. Dan di pertandingan terakhir di Senin dini hari, di luar dugaan Arsenal keok atau selalu dimakan oleh Aston Villa dengan skor 0-3. Kenapa demikian? Nah, ini ada satu semangat dari penjaga gawang yang dibuang ya. Emiliano Martinez, penjaga gawang Aston Villa, cukup bagus tampil, dan Aston Villa memang masih seperti roller coaster setelah mereka 2 kali kalah beruntun ya. Di pertandingan sebelumnya mereka sempat dikatakan ini grafiknya sudah menurun atau mereka sudah habis ketika mereka kalah menghadapi Leeds United di kandang 0-3. Setelah itu mereka kalah 3-4 di kandang pula menghadapi Southampton. Tapi setelah itu mereka mampu bangkit, mampu mengalahkan Arsenal di Emirates dengan skor 3-0. Dan ini luar biasa. Kalau kita bahas dulu bagaimana di penjaga gawang Arsenal pakai Leno, kemudian di belakangnya Tierney, Gabriel, Holding, wingback kiri adalah Saka, wingback kanan adalah Bellerin. Di tengah Elneny dipasang dengan Partey. Ini yang posisi persis atau komposisi persis ketika Arsenal mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Keyakinan tinggi bagi Mikel Arteta. Ya, mereka mampu mengalahkan United dengan formasi ini. Mereka mengalahkan Moore dengan formasi ini. Mereka coba lakukan untuk mengalahkan Aston Villa. Ternyata gagal, guys. Kenapa? Karena Dan Smith cerdik. Dan Smith bermain, mereka tahu bahwa pasti Saka dan Bellerin ini akan rajin membantu serangan, dan di situ kelemahan yang coba dimanfaatkan dan baik oleh para pemain dari Aston Villa. Trezeguet, Ross Barkley, Grealish mampu mengacak-acak daerah pertahanan dari Arsenal sehingga terlihat sekali Saka dan Bellerin terlambat turun, itu dimanfaatkan dengan baik. Dan Watkins mampu menciptakan 2 gol. Ya, berawal dari Saka bunuh diri, kemudian di menit ke-72 gol indah. Ini umpan dari Grealish berikan kepada Barkley, umpan kencang disambar dengan kepala oleh Watkins. Ini striker yang gue sudah bahas di video gue sebelumnya. Ini pemain dari Championship tapi ketajamannya oke. Jadi pinter nih. Tidak perlu pemain mahal tapi sudah tahu atmosfer sepak bola Liga Inggris. Meskipun di Championship, Oli Watkins ini tampil di Brentford ini tim di Championship, tim papan tengah. Dia menciptakan 26 gol. Jadi 3 musim 10 gol, 26 gol. Pantas dia diambil, masih muda 24 tahun, ini calon striker Inggris kalau dia bisa maksimal ya bersaing di Liga Inggris. Tim nasional Inggris. Di Watkins mampu menciptakan 2 gol sehingga membuat kemenangan 3-0. Anehnya perubahan coba dilakukan tapi memang angin tidak ada untuk Arsenal, karena penampilan Emiliano Martinez juga cukup bagus. Ini melakukan banyak save, dan penjaga gawang yang musim lalu memperkuat Arsenal ini bisa dikatakan man of the match, penjaga gawang asal Argentina berusia 28 tahun. Dan dengan hasil ini Arsenal kembali terlempar dari 10 besar, guys. Arsenal berada di posisi ke-11 di bawah Manchester City dengan poin 12. Hasil 4 kali menang, 4 kali kalah. Nah, ya, jadi harus PR bagi Mikel Arteta di pertandingan berikutnya untuk kembali masuk ke 7 besar atau masuk ke zona Eropa. Sedangkan Aston Villa berada di posisi ke-6. Wah, ini mengejutkan ya Aston Villa ya. Dan Smith dengan para pemain muda kecerdikannya Dan Smith atau Aston Villa adalah mendatangkan Ross Barkley. Ini yang memberikan satu pilihan lagi. Trezeguet, Ross Barkley, Jack Grealish. Ini 3 pemain yang
bisa jadikan trio bagi kekuatan Aston Villa di Liga Inggris musim ini. Aston Villa di posisi ke-6 dengan 5 kali menang, 2 kali kalah, dan poinnya sama dengan Chelsea dan juga dengan Chelsea di posisi 5. Jadi itu review pertandingan di Liga Inggris di pekan ke-8. Jadi Leicester masih di posisi pertama, di kedua lah Tottenham, ketiga Liverpool, keempat Southampton, 5 Chelsea, 6 Everton, dan Manchester City masih keluar dari 7 besar. Arsenal dan juga Manchester United masih keluar dari 7 besar hingga pekan ke-8. Kita akan kembali lagi di pertandingan Liga Inggris di tanggal 21 November nanti di pekan ke-9. Ya, terima kasih sudah menyaksikan D10 TV. Itu opini gua untuk hasil pertandingan di Liga Inggris pekan ke-8. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share ya. Like videonya dan juga share videonya kemana-mana. Terima kasih. Tio Nugroho, sign out. Bye.